Media adalah barang yang lumrah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering merujuk pada media untuk mendapatkan informasi. Bahkan kita menyebut media sebagai sumber informasi. Namun, apakah benar demikian? Media berasal dari kata Latin medium, yang berarti pertengahan atau antara. Hari ini, kata media dipakai untuk merujuk pada alat perekam gagasan dengan teknologi khusus, seperti televisi, radio, baliho, koran, dan seterusnya. Artinya, media bukan sumber informasi, melainkan perantara informasi. Media sanggup mengantar kita melintasi waktu, memerantarai kita dengan masa lalu. Hampir semua peristiwa ikonik dalam sejarah kita ketahui melalui media. Dari proklamasi kemerdekaan, peristiwa 65, hingga reformasi. Kita dapat mengetahui keberadaan kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, atau Mataram karena kebudayaan tersebut meninggalkan artefak yang berupa naskah atau prasasti. Dua hal tersebut pada dasarnya adalah media. Namun, kita juga harus berhati-hati. Sebagai perantara, media tidak sekadar menyampaikan, melainkan juga menyusun informasi. Hal ini tentu sah-sah saja. Pemilihan informasi yang relevan tentu berguna bagi publik. Namun hal ini juga berarti bahwa media punya kekuasaan untuk menentukan apa yang layak dibicarakan oleh publik. Kita sering menyebut media sebagai anjing pengawas jalannya kekuasaan politik. Tapi siapa yang mengawasi media? Bukan hanya itu, media juga memilihkan sudut pandang ketika Anda melihat sebuah peristiwa. Sebagai ilustrasi, ketika Anda melihat video ini, sudut pandang Anda ditentukan oleh kamera. Anda tidak bisa melihat apapun yang tidak ditunjukkan oleh kamera. Pengambilan gambar hanya satu bagian dari keseluruhan proses produksi media. Setiap kata yang muncul sudah dipilih dalam penulisan naskah. Setiap gambar sudah melalui proses penyentingan. Dalam disiplin akademis, pemilihan sudut pandang ini disebut sebagai framing atau pembingkaian peristiwa. Artinya, dengan memilihkan sudut pandang, media sebenarnya sedang memberikan penilaian atas sebuah peristiwa. Peristiwa penggusuran misalnya, bisa dibingkai sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan penegakan hukum, atau bahwa pemerintah bertangan besi dan menindas rakyat kecil. Kategori hiburan sebetulnya bukan kategori yang alamiah. Kategori tersebut diciptakan supaya publik mengetahui ada yang serius dalam media. Berita misalnya. Neil Postman pernah menulis bahwa televisi sengaja diciptakan untuk memfasilitasi kenikmatan dan kenyamanan publik dalam bermedia. Ketika publik nyaman pada tayangan hiburan, ia meyakini tidak ada yang berbahaya di sana. Pada saat itulah masalah pertama muncul. Dengan bersembunyi di balik label hiburan, banyak hal yang tidak patut, kekerasan misalnya, menjadi sah untuk dilakukan. Kekerasan pada akhirnya menjadi sesuatu yang lumrah, yang biasa, bahkan lebih menghibur ketimbang tayangan lain. Muatan kekerasan dalam televisi memang tidak serta-merta membuat kita, penonton, menjadi ikut melakukan kekerasan. Yang dilakukan media adalah membuat kita terbiasa atau bahkan kebal karena kita bisa menikmati kekerasan sebagai sebuah hiburan. Hal ini terjadi karena media bekerja melalui representasi. Secara harafiah, representasi berarti menghadirkan kembali. Kekerasan adalah salah satu aspek sosial yang paling sering direpresentasikan, dihadirkan kembali oleh media. Untuk memahami hal ini, kita harus terlebih dahulu memahami bahwa representasi adalah tanda yang disematkan untuk menunjukkan sebuah realitas kultural. Apabila saya bilang tukang bubur, maka Anda bisa membayangkan orang-orang yang bekerja menjual bubur dalam benak Anda. Imaji ini tidak datang sendirian, melainkan ditemani oleh tanda-tanda lain. Misalnya gerobak, mangkok, ayam, atau makanan murah meriah. Asosiasi antar tanda ini adalah produk kultural. Perbedaan kebudayaan dan pengalaman akan mempengaruhi bagaimana Anda memaknai tukang bubur. Nah, ketika tukang bubur masuk televisi, kita juga mendapati tanda-tanda lain yang disandingkan dengannya. Kombinasi tanda-tanda ini menciptakan makna atau pesan. Sinetron tukang bubur naik haji misalnya. Dari judulnya saja, kita bisa membayangkan apa makna dari sinetron ini. Tanda tukang bubur sering diasosiasikan dengan kelas menengah ke bawah, sementara tanda naik haji adalah aktivitas keagamaan yang membutuhkan biaya besar. Dengan menggabungkan dua tanda ini dalam judulnya, kita bisa mendapati makna dari sinetron tersebut. Bahwa menjalankan perintah agama, apapun kelas ekonominya, adalah keutamaan. Bukan hanya media, kebudayaan manusia penuh dengan tanda-tanda. Untuk memahami semesta tanda ini, kita mengenal kajian semiotika. Istilah semiotika pertama kali diperkenalkan oleh Charles Sanders Peirce pada abad ke-19.
Semiotika adalah disiplin yang mengkaji bagaimana manusia menandai sesuatu. Umberto Eco punya definisi yang menarik tentang semiotika. Menurut Eco, semiotika adalah disiplin yang mengkaji segala hal yang bisa dipakai untuk berbohong. Karena, jika sesuatu tidak bisa dipakai untuk berbohong, ia tidak bisa dipakai untuk menyampaikan kebenaran. Bahkan, tidak bisa dipakai untuk menyampaikan apapun. Apa yang bisa kita pelajari di sini adalah kita bisa merepresentasikan dunia dengan berbagai cara yang kita inginkan. Representasi tidak harus sama dengan realitas. Kita bisa membayangkan kuda sebagaimana kuda di kebun binatang, atau kuda dengan sayap seperti Pegasus dalam mitos Yunani. Dalam disiplin semiotika, tanda memiliki dua makna sekaligus. Yang pertama, makna literal. Frasa bunga mawar secara literal merujuk pada wujud material bunga mawar. Sementara dalam makna kedua, makna kiasan, bunga mawar adalah representasi dari cinta. Munculnya gambar lampu di atas kepala seseorang secara literal menunjukkan bahwa ia sedang memikirkan lampu. Namun, secara kiasan, itu berarti bahwa orang tersebut baru saja mendapatkan ide. Pemaknaan-pemaknaan ini adalah hasil dari konvensi sosial, nilai, dan ideologi. Kita mungkin bertanya-tanya, kenapa sebuah kebudayaan bisa menjadikan mawar sebagai tanda dari cinta? Bagaimana sebuah kultur bisa mengatakan bahwa lampu adalah keberadaan ide, sementara lampu itu sendiri pada mulanya adalah hasil dari ide Thomas Alva Edison? Sebuah realitas bisa direpresentasikan dengan berbagai macam tanda, dan persis disinilah masalah dari media. Media selalu mengonstruksikan realitas tersebut dengan memilihkan tanda. Elliot Gaines bahkan menyatakan bahwa media menghapuskan keraguan manusia tentang keragaman tanda bagi sebuah realitas. Iklan kosmetik misalnya punya berbagai macam tanda untuk mendefinisikan kecantikan perempuan. Seperti apakah perempuan yang ideal? Media menjawabnya dengan karakter kulit, wajah, bibir, rambut, hingga susunan dan warna gigi. Perempuan tidak hanya didefinisikan melalui tubuh, melainkan juga perilaku. Berbagai sinetron mengajarkan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan perempuan dengan laki-laki, suami, anak, bahkan perasaan-perasaannya sendiri. Dengan demikian, media menunggalkan makna perempuan. Media juga menghadirkan gaya hidup yang lebih universal, tak peduli laki-laki atau perempuan. Tayangan Ngerumpi No Secret misalnya. Dalam sebuah episode, pembawa acara Feni Rose mengenalkan Ria Ricis sebagai sosialitas sosial media. Sosialitas sosial media, begitu ya, sosialitas sosial media gitu ya. Karena Instagramnya itu followernya lebih banyak dari saya, lebih banyak dari Deddy Corbuzier. Raut jengkel Feni Rose dan obrolan tentang jumlah follower Instagram adalah makna literal. Makna kiasannya adalah Ria Ricis lebih populer ketimbang Feni Rose atau Deddy Corbuzier, dan oleh karenanya layak menjadi objek kejengkelan. Dari sini kita dapat melihat bagaimana tayangan tersebut menyusun tanda-tanda kultural dan mendefinisikan nilai dalam praktik media sosial. Episode ini mengajarkan pada kita bahwa mengejar popularitas itu lebih penting ketimbang misalnya menebarkan informasi yang sehat atau partisipasi politik dalam media sosial. Nilai ini bisa jadi memang sudah berkembang dalam masyarakat, dan media di sini menyediakan justifikasi atau penguat bagi praktik tersebut. Namun, apabila media terus mengulang dan mereproduksi nilai ini, maka ia akan nampak sebagai sebuah kebenaran. Ia akan menjadi sudut pandang dominan yang meminggirkan nilai-nilai lain yang mungkin lebih penting ketimbang sekedar mencari popularitas. Media telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam keseharian kita. Melalui media, kita mendapatkan informasi dan hiburan. Namun, media tidak pernah sekedar memberi informasi atau sekedar memberi hiburan. Di balik setiap informasi terdapat pesan, dan di balik setiap hiburan ada nilai. Disadari atau tidak, hal-hal ini memberikan dampak bagi kehidupan sehari-hari kita. Sampai di sini, apakah Anda masih berpikir bahwa hiburan hanya remeh-temeh belaka?